eh kita sapa dulu terlebih dahulu pemateri kita itu Pak Iwan Azov. Assalamualaikum Pak Iwan, apakah Baik, Pak Mbak. Sudah sudah standby? standby? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah ada di studio hari ini, siap untuk bersama-sama kita men-share webinar ini mengenai optimalisasi rantai nilai pasokan lokal program makan siang gratis. Oke, Oke. mungkin saya sedikit memperkenalkan Pak Iwan Azov ini. Beliau adalah salah satu expertnya di ISQS DJs Academy. Beliau juga sebagai stakeholder management expert di beberapa company sebelumnya. Eh, dan juga beliau alumni dari Trisakti, S1 di Trisakti, lalu beliau mengambil master di Petroleum Engineering pada tahun 93, lulus 93, University of Tulsa, USA, lalu mendapat beasiswa dari Department of Energy Amerika, lalu Magister S2 jurusan International Business itu di Prasmul, Jakarta, lulus tahun 98, lalu experience-nya beliau 7 tahun nih di bagian reservoir geothermal di Unocal Geothermal Company, 3 tahun di bagian lingkungan. Nah, yang paling pas banget sama webinar kali ini, tema webinar kali ini, yaitu beliau 20 tahun lebih di bagian pengembangan masyarakat, community development, dan sudah banyak sekali menjalankan program-program CSR, TJSL di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, di Riau, dan tempat-tempat lainnya di Indonesia. Nah, beliau saat ini juga bergabung dengan kami di ACT Consulting sebagai client partner dan saat ini juga bekerja dan berproses, kita sama-sama berproses juga di Gerakan Desa Emas di Indonesia. Oke, mungkin sedikit nih mulai pertanyaan ke Pak Iwan. Boleh nggak sih Pak jelaskan sedikit nih tentang historis Pak Iwan, kenapa yang dari teknik tiba-tiba mau nge-twitch ke apa namanya ke community development, ngurusin masyarakat gitu kan, ngurusin stakeholder lainnya. Padahal teknik itu kan identik dengan insinyur gitu ya, tentang apa namanya di dalam apa sih namanya bengkel gitu. Kenapa tiba-tiba Bapak mau nih mau terjun di masyarakat secara langsung? Boleh jelasin Pak historisnya seperti apa Pak? Terima kasih, Mas Raffi. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang background mengapa saya dulunya sebagai engineer, kemudian tiba-tiba berbelok arah menjadi pengembang masyarakat ataupun pelaku CSR di Indonesia. Jadi waktu pertama kali kerja, saya itu mulai tahun 1993 sebagai reservoir engineer. Tugasnya itu adalah menghitung cadangan di bawah tanah untuk geothermal reservoir. Jadi kita hitung berapa banyak jumlah volume fluidanya di dalam reservoir itu, sehingga kita tahu berapa banyak listrik yang akan kita produksikan, berapa lama produksi itu akan bertahan, dan bagaimana menjaga supaya produksi itu selalu dalam kondisi terbaik. Kegiatannya itu banyak sekali. Pertama kita melakukan testing-testing sumur-sumur geotermal, kemudian juga kita melakukan simulasi untuk mendapatkan data-data tersebut. Tapi dalam perjalanannya saya itu agak mulai tertarik dengan isu-isu sosial karena kegiatan-kegiatan kami itu berada di sekitar masyarakat. Seringkali isu-isu itu terkait juga dengan isu-isu yang kami lakukan dari segi operasi dan engineeringnya. Nah, tahun 1999 saya itu ditawarin
pindah ke bagian lingkungan. Karena memang waktu itu engineer-nya belum ada dan saya mengisi posisi itu. Nah, di situ setiap kegiatan kami, karena berdampingan dengan masyarakat, kami sering sekali ditanya oleh masyarakat bagaimana tentang keselamatan, bagaimana tentang operasi perusahaan, bagaimana tentang isu lingkungan. Nah, dengan saya sebagai engineer sebelumnya, saya bisa menjelaskan itu dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti. Eh, tapi dengan melihat perusahaan saya apa dengan bisanya saya di kegiatan tersebut, akhirnya perusahaan benar-benar menempatkan saya di bidang lingkungan dan masyarakat. Kemudian di tahun 2005 dengan berubahnya organisasi, saya ditempatkan di bagian khusus di pengembangan masyarakat, di mana saya akan banyak bekerja, ketemu masyarakat, ketemu pemerintahan, dan mengelola isu-isu yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Itu Mas Raffi kira-kira. Dan sampai sekarang masih pekerjaan terakhir seperti itu juga. Cukup lama, meskipun saya diperbantukan atau ditugaskan di berbagai daerah, tapi pada prinsipnya kegiatannya sama. Oke, terima kasih Pak Iwan. Wah, ini pengalamannya luar biasa. Bagaimana Pak Iwan bisa tertweets itu secara sengaja atau tidak sengaja, tapi mungkin itu udah jadi suratan dari Allah ya, bahwa Pak Iwan dipantesin di tempatnya itu yang lebih ke lingkungan gitu, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial gitu kan. Yang tadinya mungkin desk analisis saja, tapi sekarang lebih masuk gitu kan ke masyarakat, ikut terlibat gitu dalam pergerakan dunia. Eh, ada pertanyaan yang mungkin perkembangan dari pertanyaan tadi nih Pak Iwan. Kira-kira ketika Bapak sebelumnya di perusahaan-perusahaan tersebut selama 20 tahun lebih itu, ada nggak sih challenge tertentu yang membuat Bapak itu akhirnya semakin kuat nih untuk tetap berdiri, untuk tetap membawa isu-isu tersebut gitu, untuk tetap ada di community development misalnya, atau untuk tetap di isu CSR atau TJSL seperti itu Pak. Ya, dalam perjalanannya seringkali kita ketemu dengan masyarakat-masyarakat yang perlu kita bantu. Kita bantu itu ada yang memang perlu bantuan karena kemiskinan, ada yang kita perlu bantu karena ketidaktahuan, ada yang kita perlu bantu untuk kita buka jalan yang lebih baik sehingga mereka menjadi orang yang lebih maju. Nah, itu jiwa saya terpanggil sehingga dalam kegiatan sehari-hari itu sangat-sangat apa tuh berinteraksi dengan hal tersebut sehingga kegiatan-kegiatan kita tuh kita arahkan untuk membantu mereka. Dan ini ternyata sejalan dengan visi dan misi perusahaan untuk mengajak masyarakat, mengangkat masyarakat maju bersama selama perusahaan itu ada di situ. Harapan kita perusahaan maju, kemudian masyarakat juga bisa berkembang, sehingga hal-hal negatif yang terjadi akibat misalnya kesenjangan sosial yang tinggi itu tidak terjadi. Bayangkan misalnya perusahaan maju sendiri, tetapi di sekitarnya itu banyak sekali masyarakat yang miskin atau masyarakat yang tidak mengerti, sehingga akan terjadi hal-hal yang negatif, bisa salah persepsi, bisa juga salah salah pandangan gara-gara mereka ketidakmengertian itu, dan juga seringkali gara-gara hal-hal yang sepele itu juga eh, membuat merugikan kedua belah pihak. Misalkan kita sedang melakukan suatu kegiatan yang penting, kemudian berbiaya mahal, tetapi karena masyarakat itu tidak mengerti, sehingga masyarakat tidak setuju dan memaksa untuk tidak dilakukan kegiatan tersebut. Padahal sebenarnya kegiatan tersebut penting untuk perusahaan. Kemudian juga seandainya itu berhasil, perusahaan bisa menjalankan itu dengan baik, Tapi hasilnya juga kebanyakan Mas kemarin bisa aku dapat diajak tuh. didapatkan untuk masyarakat. Misalkan ada yang bisa bekerja lebih banyak, ada dana bantuan untuk masyarakat. Nah ini kalau komunikasinya nggak bagus,
ini nggak akan jalan. Tantangan-tantangan itu ternyata tidak terjadi hanya di perusahaan saya, tapi berbagai-berbagai macam perusahaan, berbagai macam industri di seluruh Indonesia itu terjadi. Sehingga isu-isu ini yang kita namakan isu sosial, ini menjadi satu isu yang penting untuk diselesaikan di masyarakat. Alhamdulillah, saya berkesempatan bekerja di sini cukup lama sehingga ingin memberikan kontribusi ikut menyelesaikan isu-isu ini sehingga kegiatan perusahaan, kemudian rencana negara kita ini untuk menjadi lebih maju, dan kemudian juga untuk membangun masyarakat menjadi lebih sejahtera bisa kita lakukan bersama. Itu Pak. Terima kasih. Eh, Mas Raffinya tiba-tiba keluar sebentar, jadi saya teruskan. Hari ini sebenarnya bahan presentasi yang ya atau bahan webinar yang akan kita lakukan adalah tentang optimalisasi rantai nilai pasokan lokal untuk program makan siang gratis di Indonesia. Nah, sambil menunggu Mas Raffi, saya cerita-cerita sedikit tentang rencana pasokan lokal ini. Seperti kita ketahui, eh, Pak Presiden baru kita, Pak Prabowo Subianto, melakukan satu program yang baik sekali, yang sangat didukung masyarakat, yaitu program makan siang bergizi gratis untuk dari ibu hamil, kemudian anak balita, anak SD, SMP, SMA. Program ini baru dilakukan di akhir bulan Januari dulu, eh, Januari lalu maksudnya, dan sekarang ini sudah sekitar 17 juta anak anak-anak yang mendapatkan bantuan program ini. Eh, Seperti kita ketahui, sebenarnya program ini bagus sekali. Eh, Tujuannya meningkatkan gizi para penerima, yaitu ibu hamil, balita, anak-anak sekolah tadi, sehingga mereka bisa mempunyai kemampuan kesehatannya, sehingga mereka bisa belajar, sehingga mereka bisa tumbuh untuk jadi ke depannya eh, menjadi para pemuda, para penyokong Indonesia Emas di 2024. Penyokong Indonesia di 2045. Indonesia Emas adalah satu cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka, di mana Indonesia menjadi negara maju, negara sejahtera, negara yang sangat disegani oleh semua pihak. Ini program itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada hal yang bagus juga. Tidak hanya cuma makan siang. Di balik itu ternyata program ini bisa menjadi membantu ekonomi Indonesia. Membantu Indonesia bagaimana? Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut. Saya akan tanya lagi, Mas Raffi, apakah sudah siap? Eh, Eh, tes tes sudah Pak. sudah Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah Pak. Ini Ini Oke. maaf maaf tadi ke tadi pental kepental sedikit. sedikit. Barangkali bahan presentasinya bisa ditunjukkan, Mas Raffi. Oke, Oke Pak. Sudah melihat Sudah semua? melihat semua? Saya Saya masih masih
Oke, saya ulang yang terkait tentang program makan siang bergizi gratis di Indonesia. Jadi latar belakangnya adalah program makan bergizi gratis Pak Presiden Prabowo ini ditujukan untuk ibu hamil, balita, anak-anak SD, SMP, dan SMA. Visinya kita lihat adalah meningkatkan gizi penerima manfaat sekaligus mendukung ekonomi lokal. Hari ini kita tidak cerita tentang gizi, tetapi kita cerita tentang bagaimana ekonomi lokal ini bisa terangkat yang diakibatkan oleh program bergizi gratis ini. Nah, ini kalau kita lihat sebelah kanan ya, esensi program makan siang gratis. Kalau dari esensi intinya adalah meningkatkan kesehatan penerima manfaat melalui makan bergizi, kemudian edukasi gizi kepada penerima manfaat. Jadi kita itu tidak hanya memberikan makannya aja, tetapi juga mengajarkan masyarakat bagaimana gizi yang baik, bagaimana makanan yang sehat, sehingga mereka menjadi anak-anak penerus generasi bangsa yang sehat. Dan juga mengajarkan mereka untuk mengurangi ketergantungan kepada makanan yang kurang sehat. Seperti kita ketahui banyak snack ataupun produk mie instan yang rasanya sangat enak, tapi sebenarnya kurang sehat. Banyak anak-anak yang sebenarnya sumber makanan sehat itu banyak di sekitar mereka, tetapi mereka malah memilih itu. Kemudian esensi tadi menyokong pengembangan generasi muda yang sehat dan cerdas. Mas Raffi, silakan ke selanjutnya. Nah, ini kita mulai masuk ke inti pembicaraan kita. Manfaat ekonomi lokal dari program makan bergizi gratis. Kalau kita lihat sebenarnya makan ini kalau di TV kan kita lihat mereka membagikan makan itu ke sekolah. Tapi proses persiapannya itu panjang. Nah, mulai dari titik awal benar adalah para petani menyiapkan sayuran, kemudian padi di apa tuh dipetik atau disiapkan menjadi beras, kemudian peternakan ayam menyiapkan telurnya, ada petani-petani yang berternak ikan juga menyiapkan ikannya, kemudian juga ada lagi yang di nelayan-nelayan menangkap ikan. Ini mereka menyiapkan makanan-makanan tersebut, kemudian makanan itu dikirim ke pusat namanya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ada di kecamatan-kecamatan, sehingga itu kemudian dimasak dan setelah itu dibagikan setiap hari kepada penerima, yaitu para ibu ibu hamil, anak-anak dan yang semua yang masuk kategori penerima. Kalau kita lihat, kalau ini dijalankan di desa dengan baik, sehingga desa itu mengurangi impor. Impor itu bukan berarti dari luar negeri. Impor itu adalah eh, apa itu barang-barang yang dimasukkan dari luar daerah itu sendiri. Kemudian sebenarnya kalau barang-barang itu diambil dari desa itu sendiri, sayur, telur, ikan, artinya masyarakat di desa itu tuh akan ada apa ya, ada demand kebutuhan bahan makanan yang seharusnya mereka bisa sediakan sendiri. Mereka nggak perlu beli dari kecamatan lain, mereka bisa menernakkannya, mereka bisa menanam sayurnya. Bayangkan kalau kita lihat di bawah ada tulisan, bayangkan jika satu kabupaten ada 500 petani, peternak, pengelola usaha kecil yang terlibat, dan saat ini Indonesia itu punya hampir 420 kabupaten. Artinya lebih dari 200.000 anggota masyarakat yang bekerja. Kalau bayangin aja satu anggota masyarakat itu, misalkan suami atau istri, anaknya tiga, berarti dalam satu keluarga itu ada 5 orang.
Jadi 200.000 dikali 5, berarti ada 1 juta orang yang akan mendapatkan benefit dari kegiatan ini. Jadi ini sebenarnya luar biasa benar. Dan program ini bukan program 1 hari, bukan program 1 bulan, bukan program 1 tahun. Ini adalah program selama 5 tahun yang direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi ini program bukan hanya untuk apa ya, program sekejap. Ini bisa membangun masyarakat, bisa membangun bangsa dan membangun ekonomi Indonesia. Ini sangat 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 penting, sangat sangat bagus dan perlu kita dukung. Saya akan tambahkan lagi ya. Misalkan gini, kita lihat SPPG itu Satuan Pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu menservis atau memberikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Nah, kalau 3.000 porsi itu harganya 10.000, artinya setiap hari ke satu desa atau satu kecamatan itu ada masuk uang 30 juta, 30 juta rupiah. Nah, kalau 1 bulan artinya 900 juta. Kalau 1 tahun ada 8 miliar hampir. Bayangin kalau satu desa masuk dana 8 miliar yang di mana dana itu bisa digunakan untuk membeli sayur, untuk memasak, dan bisa disediakan oleh masyarakat lokal, oleh petani, oleh peternak. Akibatnya apa? Ekonomi di desa itu akan maju. Masyarakat akan punya daya beli. Masyarakat akan punya apa ya, bisa membayar kalau dia sakit, bisa membayar pengen dia membeli sesuatu, bisa membayar untuk dia hal-hal yang dia butuhkan. Akibatnya ekonomi akan bertambah dengan adanya persediaan, ada demand, orang mau beli baju, ada yang mau beli sepatu, ada yang butuh apa tuh untuk bayaran sekolah, ada yang macam-macam. Sehingga ini akan menciptakan apa ya, rantai efek baru lagi, multiplier efek, sehingga penyediaan penyediaan sepatu, baju, makanan itu akan bertambah lagi, sehingga ekonomi berkembang, kemudian juga daya beli meningkat, masyarakat jadi lebih sejahtera. Ini yang apa yang kita lihat, hal-hal positif yang perlu kita jaga, yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita kerjasamakan berbagai pihak sehingga program program ekonomi di balik dari program makan bergizi gratis ini bisa berhasil. Nah, kemudian kalau kita lihat sebelah kanan, ada tulisan manfaat program makan bergizi gratis ini dapat memaksimalkan sumber daya lokal. Nah, kita sebenarnya eh, harus sadar semua. Dari kecamatan tersebut, kita bekerja sama dengan badan usaha milik desa, badan kemudian badan-badan koperasi yang ada, supaya mereka pasti membeli dari petani lokal. Nah, bayangin kalau misalnya beli telur, beli sayur dari petani, kemudian dibagikan, dimasak dan langsung diberikan kepada eh, siswa, murid sekolah, ibu-ibu hamil yang jaraknya cuma berapa ratus meter dari tempat kebun-kebun itu. Artinya makanan itu masih sangat-sangat segar. Tapi bayangin kalau misalnya dia harus beli di Sumatera untuk dikirim ke Jawa atau dari Jawa Timur untuk dikirim ke Jawa Barat, makan sumber makanannya itu sudah melewati waktu sehingga makan itu tidak sesegar kalau dia bisa didapatkan dari lokal. Dan juga karena dari tempat jauh dikirim ke tempat itu tentunya pasti ada biaya-biaya pengiriman. Kemudian ada lagi biaya distribusi yang membuat bahan-bahan itu menjadi lebih mahal. Tetapi kalau bisa didapatkan di desa itu sendiri, program makannya ada di desa, bahan bakunya ada di desa, masaknya ada di desa, duitnya itu tidak akan berputar keluar, tapi malah bertambah di dalam. Ini yang harus kita jaga. Nah, tapi untuk menjaga itu bagaimana? Kita harus memberikan penyuluhan, mengingatkan para petani supaya menjaga kualitasnya,
Kemudian pasokannya juga harus continue, jangan sampai misalnya hari ini produksi, kemudian seminggu kemudian enggak. Ini nggak bisa, jadi harus rutin menjaga produksinya, menjaga kualitasnya tadi. Kemudian juga pihak pemerintah juga bisa membantu, misalnya dengan membantu irigasi yang benar-benar berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah kekurangan air. Kemudian juga pupuk, kemudian pemerintah menyediakan pupuk yang bersubsidi ataupun pupuk-pupuk yang ada sehingga tanaman-tanaman itu eh, tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian juga eh, dengan bertambahnya nanti misalnya kebunnya tadi hanya 1.000 meter persegi luasnya, tapi karena banyak banyak permintaan, akhirnya dia meningkatkan meningkatkan jumlah apa tanamnya, memperluas kebunnya. Kita juga bisa mengajak pihak-pihak lain, ibu-ibu dalam misalnya mensortir sayur-sayurannya, mensortir ikannya. Bukan bukan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapaknya juga bisa. Nah, ini kita lihat eh, dari kegiatan ini ternyata banyak sekali yang bisa kita angkat dan kita bisa manfaatkan untuk ekonomi dan apa ya, kesejahteraan masyarakat khususnya para petani, peternak dan masyarakat desa. Eh, Lanjut Mas Raffi, halaman sebelahnya. Nah, ini kalau kita lihat tadi judul kita kan sebenarnya dari hutan ke meja makan. Sebenarnya eh, dikatakan hutan itu bukan berarti hutan lebat yang nggak bisa kita masukin. Di pemerintahan ini ada kategori hutan namanya hutan produksi, di mana hutan produksi itu hutan yang tetap dimiliki oleh pemerintah, tapi boleh dikelola oleh masyarakat. Nah, masyarakat bisa juga menggunakan hutan itu mendapatkan sumber pangan, misalkan buah-buahan, sayur-sayuran, ada bisa beternak lebah, misalnya ada jamur, ada hal-hal lain ikan yang dibudidayakan di sekitar hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Kemudian juga kalau kita lihat ada masyarakat adat di daerah Sukabumi yang mereka bertani padi dengan luasan yang bagus sekali, mereka tetap bisa menyuplai, bahkan ada kepastian produksinya dibeli. Nah, kemudian juga dengan hutannya terjaga, masyarakatnya sejahtera, kemudian apa pertanian atau peternakannya bisa tetap berlanjut, artinya ini program agroforestry pemerintah akan berjalan gitu. Nah, ini yang kita lihat Indonesia di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, masyarakat desa yang tinggalnya di sekitar hutan pun bisa maju, bisa mendapatkan kesempatan, bisa maju apa akan jadi lebih baik juga. Itu yang kita lihat apa eh, pengelolaan hasil hutan tadi. Untuk sementara ini saya kembalikan lagi ke Mas Raffi supaya jangan saya dominasi terus diskusinya. Mungkin Mas Raffi ataupun ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Oke, baik-baik. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Iwan. Iwan. eh Tadi Pak Iwan udah nyampein nih tentang localization, lokalisasi programnya gitu kan. Bagaimana rantai pasokan ini itu tidak mendistribusikannya itu tidak dari tempat yang jauh gitu kan. Karena akan sangat meminimalisir eh, pendistribusian, biaya pengiriman, biaya penyimpanan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada satu pertanyaan sih Pak, sebenarnya dari saya pribadi bahwa sebenarnya untuk membangun sebuah peradaban itu harus dimulai dari ketahanan pangannya. Saya rasa seperti itu. Bagaimana sebenarnya nenek moyang kita di Indonesia ini sudah punya budaya tersendiri gitu. Sebagaimana di tanah Jawa, bagaimana mereka budaya menanam padinya itu sangat berbeda dengan
menanam padinya orang Vietnam gitu kan. Kita bisa menanam padi di lereng bukit gitu kan. Terus di apa namanya di Indonesia Timur, bagaimana mereka menggunakan sagu, menggunakan karbo yang lain selain beras gitu. Sebenarnya kan itu udah ada keunikan tersendiri gitu untuk kita Indonesia, di mana biodiversity-nya tuh cukup beragam gitu kan. Nah, beberapa hari lalu, beberapa petang lalu saya pernah berdiskusi dengan teman saya bahwa eh, beras di timur daerah timur Indonesia itu sangat mahal gitu. Nah, kenapa sangat mahal gitu? Karena kebutuhan mereka bergeser gitu. Needs mereka bergeser secara sadar maupun tidak sadar gitu. Mereka yang tadinya itu oke-oke aja makan sagu gitu, makan papeda dan lain sebagainya, itu tiba-tiba needs-nya bergeser ke kayaknya beras nih gitu. Karena beras adalah makanan yang orang kaya nikmat gitu. Padahal kalau kita paham dan educate gitu bahwa apa yang Tuhan berikan atau apa yang sudah alam berikan kepada kita di satu wilayah itu udah cocok untuk diri kita gitu. Nah, kira-kira nih Pak, dari Pak Iwan sendiri yang sudah berpengalaman ya Pak ya, di berbagai negara, berbagai provinsi di Indonesia, itu karakteristik mana sih Pak yang menurut Bapak paling challenge dan bagaimana cara kita sebagai saya sendiri sebagai mahasiswa, terus mungkin para peserta sebagai pemerintah, ada yang mungkin dari LSM, NGO, atau mungkin dari swasta, dari sektor-sektor perusahaan itu gimana kita bisa support masyarakat bahwa localization atau apa yang ada di depan mata kita di sekeliling kita itu adalah berkah dan anugerah dari Tuhan dan bagaimana memperdayakannya gitu untuk memaksimalkan rantai pasokan ini gitu. Itu aja Pak mungkin dari saya Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Mas Raffi. Jadi, ya seperti kita ketahui, di Indonesia ini sebenarnya masyarakatnya untuk bahan makanan pokok itu tidak hanya beras. Khususnya di Indonesia Timur, ada yang jagung, ada juga yang sagu bahkan. Dulu memang pemerintah menekankan semua masyarakat harus makan nasi. Sehingga secara sadar dan tidak sadar terjadi perubahan, masyarakat itu mulai makan nasi, kemudian penggunaan jagung dan sagu itu mulai berkurang. Tetapi akhir-akhir ini pemerintah juga sadar bahwa keunikan lokal, kemudian juga makanan-makanan lokal itu tetap terpelihara, bukan hanya untuk memelihara secara budaya, tetapi juga untuk dipelihara sebagai ketahanan pangan. Karena apa? eh, Tanaman-tanaman tersebut, sagu dari pohon sagu, kemudian jagung, itu tuh lebih lebih mudah beradaptasi di daerah-daerah tersebut, lebih mudah didapatkan. Nah, sedangkan kalau beras akhirnya kadang-kadang perlu dikirim dari Jawa ataupun harus diimpor. Kalau kita tahu penduduk Indonesia ini hampir 280 juta, mayoritas makannya nasi. Kalau kita paksakan semua masyarakat ini makan nasi, dengan pertumbuhan setiap tahun jumlah masyarakat ini naik sekian juta rupiah, sekian juta orang, akibatnya satu saat produksi padi kita, produksi beras kita nggak mencukupi. Ini kita akan impor dari luar negeri untuk mencukupi hal tersebut. Tapi bagaimana kalau misalkan negara-negara tempat kita impor beras itu nggak bisa mengekspor akibat misalnya perubahan iklim, di sana terjadi kekeringan atau terjadi satu wabah sehingga mereka berasnya hanya untuk mereka sendiri. Akibatnya kita akan kekurangan beras, harga akan naik, masyarakat jadi resah. Tetapi kalau kita tetap dengan keunikan kita yang sagu tetap makan sagu, kemudian jagung tetap makan jagung, tentunya dibarengin dengan protein dan vitamin serta mineral lainnya sehingga kecukupan gizinya tetap tetap terjaga. Kita kita tetap bisa menjaga
kebutuhan kita di Indonesia ini. Apalagi sekarang Pak Presiden punya program ketahanan pangan yang bersama berbagai pihak membangun tempat-tempat eh, eh, pertanian baru di Indonesia Timur, di Kalimantan, di Sumatera. Diharapkan ketahanan pangan kita Indonesia akan segera terjadi lagi. Kemudian juga akan seterusnya dan selamanya kita akan menjadi apa ya punya mandiri di bidang eh, pangan tersebut. Itu Mas Raffi. Terima Terima kasih Pak kasih Iwan. Pak Iwan. Eh, Eh, Mungkin tadi ada satu pertanyaan yang kayaknya cukup terlewat. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia dengan berbagai perannya, kira-kira dana eh, orang-orang yang ada di CSR, TJSL, terus itu ada yang dari LSM, kami juga mahasiswa, misal dari universitas, lalu dari sosial masyarakat sekitar tuh gimana nih biar rantai pasokan yang tadi yang Pak Iwan sampaikan bisa optimal. Apa yang bisa kami lakukan gitu bahasanya. Apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami support untuk program-program lokalisasi ini gitu. Itu Pak Iwan. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan bahan presentasi ini, saya akan jawab dulu pertanyaan dengan Mas Raffi. Eh, Apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mengoptimalisasi ini? Yang kami lakukan dari apa yang dilakukan dari berbagai pihak, dari masyarakat, dari pemerintah, dari NGO, dari mahasiswa. Tentunya memang harus mendukung program ini. Mendukung program ini, bagaimana program ini bisa terdeliver atau dijalanin atau dilaksanakan dengan baik. Misalkan apa ya, sebagai mahasiswa ikut memberikan penyuluhan ke masyarakat, ke teman-teman, tidak meremehkan program ini. Banyak orang merasa, ah hanya program makan siang aja. Saya juga bisa makan siang, orang tua saya mampu. Padahal masih kalau kita lihat masih banyak orang-orang yang tidak mampu, yang seringkali dia hanya makan pagi, siangnya eh, nggak bisa makan, baru makan malam aja. Kadang-kadang juga ada juga orang yang makan 1 kali sehari. Nah kemudian kita juga misalnya gini, eh, perusahaan nih, atau NGO yang punya eh, dapat bantuan dari berbagai pihak untuk pengembangan masyarakat. Mereka juga ikut serta bagaimana membantu petani sehingga menghasilkan kualitas produksi yang baik. Dengan menghasilkan produksi yang baik, produksinya, sayurnya, ikannya, berasnya itu bisa dibeli untuk program ini juga. Jadi kita tidak takut lagi, kita bingung kita bisa menanam, dulu kita bingung menjualnya, sekarang kita bisa menanam dan kita bisa menjual setiap waktu karena permintaannya sangat tinggi. Tetapi tentunya permintaan yang sangat tinggi ini harus dibarengi dengan kualitas, dengan kontinuitas, dengan waktu pengiriman yang tepat sehingga tidak terjadi apa ya gangguan dari program ini. Bayangin misalkan semuanya berjalan baik tiba-tiba gara-gara delivernya misalnya pengiriman sayurnya tidak berjalan lancar atau pengiriman bahan proteinnya ikan atau telurnya tidak berjalan lancar sehingga makanan yang disediakan itu tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Nah ini Mas Raffi, jadi semuanya pihak ini tadi perusahaan, kemudian NGO, masyarakat, eh, kemudian mahasiswa, kita bersama-sama mendukung program ini untuk menjadi yang apa untuk menjadikan program ini program yang berhasil bukan hanya sebagai dari makan siangnya tetapi berhasil secara ekonomi yang mengangkat masyarakat menjadi masyarakat sejahtera. Eh, itu sih Mas, apa saya teruskin nih ke fokus tambahan yang diperlukan oleh semua pihak tadi. Oke, saya melihat ada hal
kesempatan ini bukan hanya petani langsung menjual produknya, tapi ini kesempatan juga melatih keterampilan bagi masyarakat dalam bidang pertanian, bidang wirausaha, pengolahan bahan makanan. Eh, jadi gini, kalau kita lihat program ini bisa akan berjalan selama 5 tahun. Jadi jangan takut merasa ketinggalan. Wah, nanti saya ketinggalan. Enggak. Kalau kita bisa, petaninya bisa menghasilkan sayur-sayur yang bermacam-macam, bisa lebih murah, lebih enak, lebih cepat, akibat karena diberikan pengetahuan tentang pertanian, sehingga dia akan menjadi lebih efisien, sehingga keuntungan petani akan lebih baik, sehingga produksi yang disediakan pun akan lebih bagus. Kemudian wirausaha tadi, selama ini dia menjualnya hanya sedikit, tapi dengan permintaannya setiap hari, ini akan membuat mereka mereka jadi lebih banyak ordernya. Bayangin tadi setiap eh, satu SPPG, satuan penyedia pemenuhan gizi itu 3.000 porsi, artinya satu lokasi itu, satu tempat masak itu mengeluarkan uang 30 juta rupiah satu hari. Dan 30 juta rupiah itu akan dibeli dari masyarakat. Artinya peluang masyarakat untuk menjual itu banyak sekali. Nah, ini kesempatan. Tetapi para wirausaha juga harus memberikan waktu pengiriman yang tepat, bahan baku yang dibeli itu dari masyarakat adalah bahan baku yang terpilih, kemudian apa ya, hal-hal yang membuat semua itu prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian juga pengolahan bahan makanan. Kalau kita lihat berbagai produk yang bisa disediakan dan murah, sehingga akan muncul satu kreativitas menyediakan bentuk-bentuk makanan lain yang murah, yang disukai masyarakat, yang bisa didapatkan oleh masyarakat setempat. Nah, ini bukan cuman penjualnya, ini akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Lapangan kerja yang baru menyebabkan orang akan bekerja. Orang bekerja akan mendapatkan gaji dan pendapatan yang akan dispending lagi, sehingga ekonomi itu berputar, ekonomi akan berkembang, dan juga masyarakat semua pihak akan mendapat keuntungannya. Kemudian juga selain tadi sistem pemasaran. Jadi karena tadi apa, permintaannya secara teratur, dan juga kita harus tahu yang jualan itu kan yang dibeli oleh pemerintah untuk program makan siang ini itu hanya sebagian. Masyarakat juga tetap butuh makan. Masyarakat juga butuh produk-produk itu. Nah, kita bisa membantu misalnya mahasiswa IT membangunkan satu jaringan pemasaran. Bayangin misalnya gini, di satu desa ada petani, ada 20 petani. Nah, misal petani tomat, dia bisa menyediakan tuh tanggal berapa aja. Karena tomat tuh bisa tahan berapa hari, jadi tidak perlu ngirim tiap hari. Tanggal sekian, mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi ada lagi tomat. Kemudian sayur apa, tanggal berapa. Nah, itu dibuat petaninya di mana, berapa jumlah produknya, kemudian jenis produknya apa. Nah, itu kira-kira sehingga yang bagian masak atau bagian pengumpul tahu dia apa yang akan diberikan ke masyarakat, ke SPPG tadi, sehingga masyarakat mendapatkan makanan-makanan terbaik. Nah, sistem pemasaran ini, sistem jaringan ini sangat penting juga. Karena bayangin gini juga, tidak semua desa bisa menyediakan produk itu. Ada desa yang bisa hanya beras, tapi dia nggak punya sayuran. Desa itu bisa beli sayuran dari desa sebelahnya. Desa sebelahnya tadi bisa beli beras dari desa yang penghasil tadi karena dia nggak punya. Ada desa yang punya hasil ikan, tapi dia nggak punya beras, dia nggak punya sayur. Dia bisa mengirim ikannya ke desa-desa tersebut, tetapi dia membeli eh, beras maupun sayur dari desa lain. Nah, ini juga bukan memakmurkan hanya desa saja, memakmurkan seluruh desa tadi. Ini bagaimana terjadi? Terjadi dengan pemasaran, dengan sistem, dengan kontak, atau ya maksudnya dengan apa koordinasi yang baik lah gitu.
Kemudian kita lihat lagi eh, soal pendidikan kesehatan. Saya dulu pernah mengadakan satu program. Ini kita cerita sudah lama sekali program ini. Pada saat krisis moneter tahun 1998, 99, 1999 lah. Jadi pada saat itu pemerintah sempat tidak berdaya, program-program posyandu itu ter, apa, agak terhambat, bahkan terlantar. Nah, perusahaan kami pada saat itu tempat saya bekerja melakukan satu program yang sangat positif, yaitu memberikan makanan tambahan untuk balita, anak-anak bayi, ibu-ibu hamil. Bagaimana? Sebenarnya programnya nggak banyak dan programnya tidak tiap hari. Hanya 1 bulan sekali kami mengirim ke posyandu itu dengan jumlah yang telah ditentukan, mengirim telur, mengirim susu, kacang hijau, biskuit, 4 jenis itu. Setiap bulan ibu dan anaknya tuh datang untuk ditimbang, diberikan apa penyuluhan tentang gizi yang baik dan mereka di sana mereka dapat susu untuk anaknya, mereka makan kacang hijau, kemudian mereka pulang bawa biskuitnya bergizi tadi, bawa jadi ada 4 jenis tadi. Nah itu setiap bulan mereka secara teratur dan program itu kita lakukan hampir selama 3 tahun atau 4 tahun. Bayangin orang tiap hari mendapat apa tiap bulan mendapatkan program itu sehingga mereka masuk di pemikiran mereka. Nah, bantuan itu tidak hanya di satu posyandu, banyak posyandu di berbagai desa. Dulu kami hampir tiap tiap berapa hari itu kami keliling untuk mengantarkan makanan-makanan tersebut. Akibatnya apa ya? Masyarakat jadi sadar apa itu gizi, makan makanan apa yang baik untuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga yang bayi itu ditimbang perkembangannya sehingga eh, para apa ya para bidan, para tenaga kesehatan desa itu bisa memonitor kesehatan mereka. Nah, dengan memonitor itu stunting itu nggak ada, kematian bayi menurun, kunjungan-kunjungan itu malah lebih dari ada dulu ibu-ibu yang malas ke posyandu mendengar program itu mereka jadi rajin. Ini jadi pendidikan kesehatan ini eh, jadi bagus sekali. Jadi program makan siang ini bukan cuma ngasih makannya, mendidik masyarakat menjadi lebih sadar pentingnya pola makan seimbang, pentingnya gizi tadi, dan juga penyuluhan itu tentang kebersihan, tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Ini juga menjadi apa ya salah satu tiang penyokong untuk Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Kemudian kalau kita lihat nomor 4, teknologi pertanian tadi sebenarnya mirip dengan nomor 1. Kita memperkenalkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Petani kita ajari bagaimana membuat apa ya kayak pupuk organik, kemudian juga irigasi. Misalkan satu desa itu kalau memang ada kesulitan irigasi, mereka membuat embung. Kemudian diajari teknik bertani modern karena bisa jadi selama ini ada yang kurang tepat atau bibitnya kurang bagus atau ada hal-hal yang membuat pertanian itu tidak apa ya tidak menghasilkan produk yang bagus. Dengan diberikan teknologi pertanian secara selama 5 tahun, selama program ini berjalan secara teratur, secara reguler, ini akan menjadikan satu produk pertanian yang sangat baik. Kemudian kalau kita lihat keterlibatan komunitas, kita ngajak masyarakat terlibat. Jadi program ini jangan hanya dipikir dari Pak Prabowo menyuruh pemerintah pusat, kemudian minta daerah jangan program top down, tapi juga kita minta masyarakat ini sadar, sadar mereka juga punya peran, mereka juga punya tanggung jawab untuk membangun komunitasnya, untuk membangun keluarganya. Nah, kalau mereka sadar masyarakatnya misalkan bagaimana kesehatan, bagaimana gizi yang baik, bagaimana pendidikan yang baik. Sehingga penduduk, masyarakat di desa itu akan jadi desa yang maju.
tidak harus takut tinggal di desa. Kita tidak buru-buru harus tinggal di kota karena sekarang desa punya pekerjaan yang baik, hasil yang baik, pendapatan yang baik. Suasana desa juga enak karena masyarakatnya bekerja, masyarakatnya tercukupi, dan masyarakatnya sehat. Nah, tapi selain itu juga yang terakhir, kita harus kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan dukungan baik secara finansial, dukungan dari teknologi, dukungan sumber daya ini bisa jadi tenaga ahli. Jadi misalkan gini, ada pihak dari universitas yang mengerti tentang pertanian. Dia tahu satu desa itu punya pertanian tertentu. Dia bisa membantu, memberi penyuluhan sehingga produksi pertanian di desa itu bisa jadi lebih baik, lebih apa ya, lebih banyak hasilnya, lebih bagus hasilnya. Nah ini, kalau kita juga swasta, dia juga bisa memberikan bantuan dana, bisa memberikan bantuan subsidi, atau memberikan bantuan-bantuan hal lain yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan swasta tersebut. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dari semua pihak, dari ibu rumah tangga, dari anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah aja nih saya tambahkan, misalkan dia gini, setiap hari setelah makan siang bersama, sisa-sisa makanan itu kita masukkan di satu tempat. Nah, kemudian sisa-sisa itu dibuat jadi kompos. Dalam waktu 3 bulan, 4 bulan itu jadi pupuk. Pupuk itu bisa kita kembalikan, bisa dijual, atau bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk nanam bunga, Hmm. untuk nanam sayur. Jadi banyak hal. Nah, di situ masyarakat, anak-anak sekolah tuh tahu, oh dengan makanan itu saya bisa nih buat pupuk. Oh, pupuk ini bisa dijual nih. Nah, ini jadi hal-hal yang bisa jadi apa ya? Satu program saling belajar, satu program untuk peningkatan pengetahuan kesadaran, satu program yang membuat kita jadi lebih bijaksana menanggapi hal-hal di sekitar kita. Itu Mas Raffi, eh, saya memborong terus di diskusinya. Silakan. Oh, baik, Pak Iwan, terima kasih. Wah, ini luar biasa banget tadi terkait eh, poin pentingnya sih yang saya highlight bahwa how to educate gitu kan. Bagaimana cara kita mengedukasi, membuat masyarakat, bahkan diri kita sendiri deh bahasanya gitu. Untuk supaya sadar gitu bahwa program makan bergizi bergizi ini em, program makan bergizi gratis ini tidak hanya sebuah program yang kita dikasih bahan konsumsi gitu, tapi kita itu sebenarnya kalau kita sebagai manusia harusnya berpikir gitu, apa yang bisa kita maksimalkan dari program ini misalnya, apa yang bisa kita berikan dari program ini gitu. Apa sih pentingnya program ini? Kita harus sebenarnya harus punya question itu di dalam pikiran kita. Sejatinya itu yang ada di dalam diri saya gitu. Ketika pas masa kampanye terus sudah dilantik dan menyelenggarakan program ini di uji coba, di dalam pikiran saya itu selalu bertanya seperti ini, Pak. Apa sih manfaat dari program ini gitu? Apa cuman ngasih makan doang gitu, atau cuman bahasanya marketing aja nih gitu, atau ini tuh ada efek dominonya gitu, atau ada multiplier efeknya gitu, apa gitu. Saya selalu bertanya-tanya gitu sampai akhirnya tadi Pak Iwan jawab bahwa eh, makan bergizi gratis ini tidak cuman satu kelompok masyarakat dikasih makan udah selesai gitu kan. Nah, tapi di situ ternyata ada poin pentingnya tuh, ada rantai pasokan, ada localization, terus itu di situ ada bagaimana kita memperdayakan masyarakat juga, bagaimana petani, peternak itu terlibat. Karena kalau kita pikirkan di satu piring itu, di satu tempat makan itu ada banyak komponen yang harus dipenuhi gitu. Bahkan mulai dari piringnya gitu kan, dari piringnya, dari tempatnya, dari karbonnya, proteinnya, dari sumber vitamin mineralnya, sayuran atau mungkin buahnya gitu, itu didapat dari mana gitu. Atau pemerintah cuma ngasih dana sekian juta kasih ke sebuah korporasi atau apa nih, kerjain. Nah, korporasi itu tinggal udah impor catering dan lain sebagainya tanpa harus, oh kalau yang protein ngambilnya dari petani peternak yang ini,
Kalau misalnya karbo dari petani yang ini gitu. Jadi kalau bagi saya ini kalau misalnya dibuat sistem ekonomi akar rumput gitu ya. Ini sangat luar biasa banget gitu. Sebagaimana yang Pak Iwan Azov sampaikan juga gitu kan. Nah, menarik banget ini karena sejalan dengan apa yang Pak Iwan lakukan sekarang nih. Pak Iwan bergerak di gerakan Desa Emas ya Pak ya. Gerakan Desa Emas Indonesia. Nah, mungkin Pak Iwan bisa sedikit cerita nih Pak tentang gerakan Desa Emas itu seperti apa dan dikaitkan dengan mungkin dengan topik kita hari ini nih Pak. Boleh Pak? Iya, saya saat ini juga bergerak atau bergabung dalam program Gerakan Desa Emas Indonesia. Nah, Gerakan Desa Emas ini sebenarnya bukan satu gerakan yang baru, tapi gerakan ini juga harus terus digaungkan dalam rangka membangun desa Indonesia menjadi desa yang maju, desa sejahtera yang akan berperan menjadi penyokong Indonesia di 2045. Sebagai gambaran, Indonesia ini ada 74.000 desa. Nah, di desa-desa itu ada kategori, ada desa tertinggal, ada desa berkembang, dan ada desa maju. Dari 74.000 itu, ada hampir 40 ribuan desa itu masih tertinggal. Ada sekitar 20 ribuan lebih desanya dikategorikan berkembang, dan belum banyak desa yang maju, hanya berapa ribu desa. Kalau kita lihat negara-negara kayak Korea, Cina, Thailand, pembangunan-pembangunan di desa itu sangat maju. Sehingga desa itu, eh, jumlah desa tertinggalnya menurun, desa berkembang dan desa majunya bertambah. Bahkan kayak di Korea atau Cina, hampir semua desa itu dikategorikan desa maju. Desa-desa itu punya uniqueness tersendiri. Saya buat contoh ya, ada satu desa dulu di pinggir pantai. Saya nggak nyebutkan desa apa. Masyarakatnya itu tertinggal, pantainya itu kotor. Mereka tuh hanya petani apa tuh nelayan-nelayan biasa. Tetapi setelah dilakukan satu program penyadaran masyarakat melalui ada prosesnya dari Gerakan Desa Amuas, jadi membangun kesadaran insaninya, membangun kooperasinya, membangun juga sistem pendanaannya, pemasarannya, sehingga desa itu bisa berubah menjadi desa yang baik. Setelah dilatih, masyarakat itu sadar. Sebenarnya potensi dia di desa itu banyak sekali. Salah satunya ada pantai. Mereka akhirnya membersihkan pantai itu dengan swadaya masyarakat sendiri tanpa minta dengan pihak lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakatnya sadar bahwa mereka tuh tidak bisa berubah kalau tidak mereka sendiri yang merubah. Nah, jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Nah, dengan mereka bersihkan itu kemudian dibuat iklan yang baik, akhirnya banyak yang datang ke situ. Akhirnya desa itu terkenal menjadi desa wisata. Mereka banyak orang yang datang dari tiap hari, apalagi weekend itu banyak sekali yang datang. Ada pemasukan dari jualannya, ada yang masuk begitu masuk ke desa apa daerah itu ada uang administrasinya lah gitu. Kemudian juga produk-produk makanan, produk-produk apa tuh souvenir dijual, desa itu maju. Itu baru salah satu. Ada juga desa yang eh, apa perikanan, ada juga desa pertanian, ada juga desa perkebunan di Bengkulu, di Jambi. Desa-desa itu bersama-sama yang para petaninya ya, petaninya ini petani sawit. Selama ini mereka hanya menjual apa tandan buah segar. Mereka bersama-sama membangun pabrik kecil. Nah, karena apa mereka bisa sadar dan mereka bersama-sama membangun koperasi dan koperasi itu membangun pabrik-pabrik kecil dari beberapa orang atau berapa puluh petani membuat satu pabrik kecil sehingga harga jualnya lebih tinggi daripada dia jual harga apa tuh buah segar tadi, sawit buah segarnya, tandan buah segar lah istilahnya.
Nah, ini pendapatannya lebih tinggi, akibatnya mereka jadi lebih makmur. Tentunya memang dalam setiap program itu ada tantangannya. Tapi kalau kita masyarakat punya kesadaran untuk maju dan juga membangun jaringan, eh, saya yakin dan kami yakin juga itu akan berubah. Jadi gerakan Desa Ambas ini bukan hanya membantu kesadaran, tetapi tetapi juga membangun jaringan, jaringan masyarakat, jaringan pihak pasar, kemudian jaringan investor, sehingga mereka bisa misalkan desa apa yang membutuhkan ahli, misalnya pertanian apa, kita carikan ahli itu dan kita bawa ke desa itu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat apa yang harus dilakukannya. Nah, itu juga ada juga satu desa yang punya rencana membangun tempat wisata. Mereka rencana membangun kayak villa-villa, tempat penginapan para tamu yang berkunjung. Nah, itu kita kita juga bantu membuat proposal yang baik. Kita bantu juga untuk dipertemukan dengan para investor. Jadi program ini memang nggak mudah, tapi kalau masyarakatnya punya kesadaran yang tinggi, ini sangat membantu program ini untuk menjadi sukses. Itu sih tentang Desa Mas, Mas Raffi. Eh, Silakan Mas Raffi. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi gerakan Desa Emas yang Pak Iwan sekarang fokusin dan itu sebenarnya hasil implementasi dari di Korea ya Pak ya. Korea, China, mereka bagaimana bisa memberdayakan satu peradaban yang disebut desa, di mana dari desa-desa itu, dari kampung-kampung itu menciptakan sebuah poin penting gitu, unik gitu, satu poin unik penting yang bagaimana mereka tuh bisa berdaya sendiri gitu, tanpa keterlibatan pihak luar gitu. Sebenarnya secara subkultur Indonesia, saya rasa hal itu tuh jauh sebelum kita hadir saat ini itu sudah terlaksana gitu. Localization itu sangat terlaksana. Bagaimana mungkin di Jambi itu ada banyak, saya punya teman orang Jambi, dia punya banyak desa di daerah sana, banyak desa, itu setiap desa punya bahasa yang berbeda gitu. Itu kan unik banget gitu kan. Setiap desa punya bahasa yang berbeda. Desa yang padahal sebelahan tapi bahasanya beda gitu. Itu saya bertanya kok bisa gitu. Emang setidak apa setidak punya sentralisasi seperti apa gitu, nggak punya bahasa khususnya. Kayak kalau di tanah Jawa mungkin bahasa Jawa udah cukup umum gitu. Cuman ini ada mengkerucut tersendiri gitu. Wah, di lain sisi ini biodiversity atau apa namanya keanekaragaman yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Nah, dari situ kan kita cukup paham gitu ya bahwa kita tuh sebenarnya bisa berdikari, sebuah desa tuh bisa berdikari kalau mereka menemukan dirinya sendiri untuk wah, desa, kalau bahasa kita Gen Z itu, desa gue nih bisa loh, bisa maju gitu. Bagaimana anak-anak muda di desa itu nggak malu dibilang anak desa gitu. Bagaimana saya ketika tinggal di desa, oh kamu dari kampung ini, dari desa. Iya, saya dari kampung ini, saya dari desa ini gitu. Dengan bangganya gitu. Bukan kayak, ah saya anak Jaksel, saya anak kota gitu kan ya Pak ya. Jadi saya rasa saya sebagai generasi baru gitu ya, generasi zilenial gitu menjadi petani, menjadi peternak gitu. Ada teman saya yang di Banyuwangi, dia dari habis kuliah, dia ingin beternak di sana, dia buka ladang padi di sana. Bagaimana dia bilang pengen bangga gitu, jadi seorang farmer gitu, jadi peternak, jadi petani gitu. Jadi ada apa namanya empowering dalam dirinya, rasa ingin memberdayakan dirinya gitu. Nah itu mungkin yang tadi Pak Iwan sampaikan bahwa Desa Mas itu apa namanya gerakannya itu menemukan itu ya Pak ya, patriot-patriot desa gitu, menemukan kesatria-kesatria baru di setiap desa gitu. Bagaimana dia bisa membangun peradabannya sendiri di desanya tanpa harus pindah tempat. Dan itu juga sebagai salah satu apa namanya solusi buat pemerintah bagaimana bisa sebenarnya bisa menyebarluaskan pemetaan populasi gitu, tidak terfokus di satu kota besar saja gitu. Oke. Mungkin Pak Iwan bisa lanjut, mungkin ini di slide yang terakhir apa ya.
sebagai bahan presentasi terakhir mungkin dari Pak Iwan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih Pak. Oke, lanjut elemen terakhir. Eh, ini saya buat terakhirnya adalah menuju Indonesia Emas 2045. Jadi aksi kita adalah pentingnya ya gizi yang baik dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau gizi kita baik, IQ kita baik, badan kita sehat, kita bisa hadir di sekolah. Kita bisa menamatkan sekolah kita SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kuliah sampai S3. Tidak hanya dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Orang Indonesia di apa di dunia sempat direkod IQ-nya nggak tinggi, tapi ternyata orang Indonesia itu sebenarnya ulet dan juga tahan tahan banting. Nah ini kita sekarang kita ciptakan dengan gizi yang baik, dengan badan yang sehat, sudah tahan ulet, punya IQ yang tinggi, punya kemauan yang kuat untuk maju, untuk menyiapkan jadi SDM yang unggul. Sekarang ini Indonesia ini kita apa adalah kesempatan punya generasi muda yang jadi tulang punggung untuk Indonesia 2045. Banyak negara-negara lain seperti Jepang, Korea, Eropa, mereka itu jumlah penduduk mudanya tuh lebih sedikit daripada yang tua. Sehingga mereka untuk mengejar hal-hal yang lebih maju itu lebih sulit. Bahkan Jepang itu mengimpor tenaga kerja Indonesia untuk jadi petani di sana. Mereka juga menyediakan rumah-rumah yang sangat murah supaya ada orang mau pindah ke Jepang. Sedangkan di Indonesia ini sangat banyak gitu generasi muda. Nah, kalau kita generasi muda kita sehat, produktif, inovatif, kita tuh bisa bekerja di dalam negeri kita, bisa memberi kontribusi di negeri kita sendiri, tapi bisa juga kita bisa kemana-mana. Di Jepang, di Korea, di Eropa, di New Zealand, Australia, mereka butuh generasi muda yang sehat, yang produktif, yang inovatif, yang kuat, yang mau bekerja keras untuk memajukan dirinya sendiri. Kemudian ada lagi ketahanan pangan lokal sebagai fondasi ekonomi nasional. Satu negara itu akan kuat kalau dia punya ketahanan pangan. Kalau makannya aja impor, begitu impornya stop, kelaparan lah di situ terjadi. Tetapi kalau ketahanan pangannya itu kuat, itu adalah fondasi ekonomi nasional. Kan kita punya dulu pepatah sandang, pangan, dan papan. Nah, itu pangan itu adalah hak itu apa? Satu hal yang sangat-sangat basic, sangat-sangat diperlukan. Orang akan mati. Orang lebih baik nggak beli baju, tapi dia bisa makan daripada dia beli baju tapi nggak bisa makan. Nah, ini ketahanan pangan kali ini harus kita lanjutkan terus. Bukan hanya kepada apa ya beras, tapi berbagai jenis, termasuk juga pangan itu bisa perikanannya, bisa juga apanya tuh kemudian bahan-bahan baku yang lain, sehingga kita benar-benar menyediakan sebuah kebutuhan pangan kita itu dari dalam negeri, dari desa kita sendiri, dari kecamatan kita sendiri, dari paling nggak dari provinsi kita sendiri. Tapi paling nggak bisa kalau nggak bisa ya dari negara kita sendiri. Kita misalnya desa A tadi nggak punya bahan sesuatu tapi ada di desa B, dia beli di desa B. Nah itu berarti antar desa. Kemudian kalau misalnya desa itu nggak ada, di kecamatan nggak ada, dia bisa beli di kecamatan lain. Jadi bisa barter lah, gitu. Kalau nggak ada, beli di provinsi lain. Jadi semua semua itu bisa ditanam di Indonesia, bisa dibangun, bisa dibesarkan menjadi ketahanan pangan yang sebagai fondasi ekonomi nasional. Nah, program makan gratis ini bukan hanya untuk jangka pendek. Saya yakin
Pak Prabowo akan membuat program ini menjadi program investasi jangka panjang untuk pembangunan bangsa dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Sini ada moto makanan sehat, masyarakat kuat, Indonesia hebat. Itu aja Mas Raffi. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Insya Allah, Alhamdulillah. Eh, Pak Iwan tadi menyampaikan banyak sekali tentang localization, mengoptimalkan rantai pasokan itu seperti apa, dan dampak jangka panjangnya sebenarnya. Izin Pak, sebenarnya eh, kami dari ISQ SDGs Academy, dari tim ISQ SDGs Academy, sebenarnya ingin cerita juga nih Pak. ISQ SDGs Academy itu kenapa tiba-tiba baru nih ada ISQ SDGs Academy gitu kan Pak? Sebenarnya ini tuh sedikit terinspirasi dari gerakan Desa Emas gitu. Bagaimana founder ISQ Group, Pak Ari Ginanjar, beliau bertemu dengan Pak Aris, ngobrol dan akhirnya cukup apa namanya tertarik gitu, cukup merasa oh ini ada hal penting nih di dalamnya gitu, namanya SDGs gitu kan, Sustainable Development Goals. Diceritakanlah oleh Pak Aris yang mungkin sudah lebih lama ya apa eh, di Gerakan Desa Emas dan Pak Iwan juga tahu. Nah, kira-kira nih Pak. eh ISQ SDGs Academy ini kan baru nih Pak, baru di branding gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak saran dari Pak Iwan itu seperti apa untuk kami supaya kami juga bisa loh ikut terlibat dalam pembangunan masyarakat, community development gitu kan. Bagaimana kami juga bisa turut hadir gitu untuk membangun eh, unit-unit kecil yang kalau di Gerakan Desa Mas itu desa mungkin kami lebih kecil lagi atau apapun yang bisa kami bantu gitu Pak. Kira-kira dari Pak Iwan ada nggak sih Pak saran buat kita gitu Pak? Sarannya adalah seperti saya ketahui sebenarnya tim di sini sudah mempunyai sumber daya manusia yang bagus, dari sumber daya manusia yang berpendidikan, sumber daya manusia yang pengalaman, sehingga untuk membangun kegiatan ini kita harus sama-sama mengajak semua pihak di swasta, di pemerintah untuk mencapai SDGs yang kita inginkan. 17 SDGs itu bisa didapat dengan kerjasama semua pihak. Misalkan grup ESQ, grup ini bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, selain membangun emotional question, kesadaran kesadaran diri, kemudian kemauan diri, tetapi juga bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk membantu bagaimana ini kita tularkan kepada masyarakat Indonesia sebanyak mungkin, menjadikan mereka masyarakat yang sehat, produktif, inovatif, dan masyarakat yang kuat untuk menuju ekonomi nasional yang bagus. Eh, Yaitu perlunya kita perlu kolaborasi, nggak bisa sendiri. Kolaborasi itu membuat kita jadi lebih kuat, kolaborasi itu akan membuat kita lebih cepat. Jadi dalam hal manajemen ya kita bisa lihat cheaper, faster, better, lebih murah, lebih baik, lebih bagus, apa lebih cepat. Nah, bagaimana kita dalam menuju Indonesia Maju 2045, menuju Indonesia Emas ini, bagaimana mendapatkan barang kita yang kita buat sendiri yang lebih murah, barang kita yang lebih bagus, dan produksi yang cepat, tepat, dan berguna. Ini bisa kita terapkan di semua hal, termasuk SDGs. Kelihatannya simpel, tetapi prosesnya dibutuhkan keseriusan, kerjasama, kolaborasi, pemerintah, masyarakat, swasta, NGO, dan semua pihak untuk mencapai hal ini. Itu aja. Eh, eh, Terima kasih Pak Iwan. Mungkin kita langsung ke ini ya Pak ya, ke peserta Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang punya pertanyaan atau mungkin punya
tanggapan yang berbeda, punya POV yang berbeda, kami tunggu. Boleh ketik di kolom chat atau langsung di unmute saja. Mungkin untuk dua pertanyaan ya, ya Pak ya, dua pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Boleh silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat pertanyaannya atau mungkin boleh langsung di unmute. Oh, ini ada Agustinus. Boleh silakan Bapak. Iya, baik. Terima kasih, Mas Raffi, moderator, dan Pak narasumber yang sudah menyampaikan materi. Luar biasa. Berbicara tentang program makan bergizi gratis, tentu kita harus melihat bahwa program itu tidak akan berhasil kalau tidak kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua berangkat dari data, Pak. Kita tahu Indonesia memiliki sekitar tadi disebut 75 atau 74 ribu desa lebih ya. Dan desa sebanyak itu sebagian besar ya, mungkin ada sekitar 57 ribu lebih ya. Kalau kita lihat dari indeks ketahanan pangan, desa sebanyak itu masih tergolong desa yang belum berketahanan pangan. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan. Bagaimana ke depan jumlah desa yang sebanyak itu ya, 77% lebih itu, masih masuk dalam desa yang belum berketahanan pangan, sehingga bisa mendukung atau support ya program makan bergizi gratis. Itu apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu bahwa mekanisme penyediaan bahan baku ya tentu diambil dari kampung atau desa. Sementara di sisi lain desa-desa itu belum berketahanan pangan. Ini kalau kita bicara dari sisi desa dalam hal ini petani. Kira-kira strateginya seperti apa sehingga desa-desa itu nantinya benar-benar bisa mensupport atau mendukung program makan bergizi gratis. Yang kedua, Pak, menuju desa emas, saya pikir dibutuhkan bagaimana kita membuat kesadaran kolektif ya di antara penduduk kampung. Ini agak sulit juga untuk desa-desa yang dalam tanda kutip sangat beragam dan dalam kondisi sangat tertinggal. Nah, kiat-kiat seperti apa, Pak? Dalam hal ini kita bisa mendorong atau bisa memberdayakan desa-desa itu sehingga timbul kesadaran kolektif untuk berubah menjadi desa yang lebih bagus. Itu saja, Pak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Izin Pak, Pak 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 Agus Agus dari dari mana mana ya ya Pak? Pak? Iya, saya dari Jayapura, Pak. Wah, Papua. Masya Allah, Jayapura, Indonesia Timur. Oke, boleh Pak Iwan mau langsung dijawab Pak? Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Agustinus. Ini pertanyaan bagus sekali dan pertanyaannya sangat mendasar yang perlu kita lakukan semua untuk menjadi apa mencapai Indonesia Emas 2045. Tadi kembali ke pertanyaan pertama, Indonesia ada 74 ribu desa kira-kira ya, lebih kurang di situ. Dari 74 ribu desa itu sekitar 57 ribu belum mencapai indeks ketahanan pangan. Artinya apa ya, hampir 70% lah kali dari desa apa tuh dari jumlah desa tersebut. Ini memang angka yang besar. Pertama emang gini, Mas Pak Agustinus, kalau kita juga berusaha untuk mencapai ketahanan pangan untuk setiap desa. Untuk mencapai ini memang
program ini perlu dilakukan oleh semua pihak dan oleh pemerintah khususnya secara terencana sehingga program ini bisa berhasil. Tetapi memang tidak semua desa itu bisa menghasilkan ketahanan pangan yang sama. Misalkan kalau masyarakat di pantai, mungkin dia mau nanam padi susah. Tapi dia bisa menyuplai ikan. Begitu juga masyarakat yang di daerah pertanian apa banyak padi atau beras, mereka nggak bisa menyediakan ikan, tapi mereka bisa menyediakan beras. Nah, paling nggak di satu desa itu punya satu produk. Produk itu di mana menjadikan kekuatan desa itu menjadi desa yang unggul, menjadi desa yang sehat, desa-desa yang punya daya beli dan apa kekuatan ekonomi yang baik. Desa yang menghasil beras tadi, bagaimana dia menghasilkan beras yang banyak dan secara efisien serta berkualitas baik, sehingga berasnya itu akan terus laku, bahkan meningkat. Tapi dia perlu impor ikan dari situ, dari desa yang lain. Kemudian juga ada desa yang tadi dia nggak punya apa tadi, tapi banyak pabrik di sana. Kalau seperti daerah Bekasi, Karawang, dia nggak punya tempat untuk nanam lagi, tapi daya beli masyarakatnya kuat. Nah, bagaimana mereka di sana tetap bisa membeli bahan baku dan daya beli ini dijaga supaya masyarakatnya tetap secara ekonomi tetap baik. Nah, tapi juga ada lagi desa yang memang semuanya nggak ada. Barangkali dari desanya memang apa daerahnya tertinggal, kemudian juga kondisi desanya itu memang mungkin tandus. Nah, ini perlu kerjasama semua pihak tadi, pemerintah, bagaimana meminimalisir jumlah desa-desa tadi. Sekarang ini ada 57.000 indeks ketahanan pangan yang belum tercapai. Bagaimana mengurangi itu menjadi secara signifikan? Apakah kita pengennya itu tidak ada lagi desa yang indeks pangannya itu apa ketahanannya itu kurang. Kita pengennya nol, tapi tentunya ini satu kerja besar, kerja semua pihak, se dan apa ya ke ke maksud saya eh, program pemerintah itu benar-benar harus ngalir. Pemerintah punya visi yang sama, pemerintah pusat dengan provinsi, pemerintah provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan desa, dengan kecamatan itu harus sama. Jangan sampai provinsi punya apa, kemudian kabupatennya pengen program apa. Ini harus sejalan. Nah, program Desa Emas juga ini apa tidak akan berhasil kalau kalau pemerintah sendiri juga tidak mendukung. Mendukung itu bukan berarti dalam bentuk uang, tapi juga memberikan arahan, memberikan kemudahan untuk mencapai indeks tahanan pangan tadi. Ini bagus sekali Pak Agustinus. Di Jawa ini penduduknya satu desa itu bisa sampai 5.000 sampai 6.000 bahkan ada 10.000. Tapi juga di Indonesia Timur mungkin satu desa itu mungkin hanya berapa ratus orang. Jadi tantangannya sangat berbeda. Tapi juga pasti di setiap desa itu punya uniqueness-nya, unik apa hal-hal yang bisa diangkat. Kalau desa itu tidak menghasilkan apa-apa, barangkali dia bisa menghasilkan satu bahan souvenir misalnya. Atau dia desa ini desa dekat hutan, dia menghasilkan produk-produk hutan. Tapi kalau bisa produk-produk itu mencukupin sehingga masyarakat di sana bisa punya hasil dan punya daya beli, kecukupan ekonomi yang yang membuat masyarakat desa itu keluar apa memenuhi keluar dari indeks kekurangan pangan tadi. Saya mungkin nggak punya jawabannya pasti Pak ya, tapi kira-kira ini butuh kerjasama semua pihak dan kita nggak bisa satu persatu. Tapi mungkin pemerintah secara bertahap harus segera menurunkan jumlah desa yang apa belum mencapai ketahanan pangan tadi. Satu itu, kemudian
pertanyaan dua tentang desa emas. Perlu membangun kesadaran kolektif. Ini memang tantangan kita, Pak. Bayangin waktu ini kan programnya itu dari Korea sebenarnya, desa emas ini. Korea waktu itu baru selesai perang, masyarakatnya itu miskin semua karena semua hancur. Karena waktu itu Korea itu sempat musuh itu apa dari Korea Utara sempat merebut Korea Selatan, kemudian tentara PBB merebut lagi sampai ke perbatasan Korea, terus sempat lagi tentara Korea Utara maju lagi, jadi benar-benar hancur benar desa itu. Desa di Korea Utara, di Korea Selatan itu tidak punya sumber daya, hutannya juga hancur, dia tidak punya dan tinggal batu-batu aja lah gitu. Kemudian terjadi lagi ada terjadi banjir, lana longsor sehingga benar-benar masyarakatnya tersiksa saat itu dan mereka minta bantuan pusat. Pusat pun pemerintah pusat Korea Selatan nggak bisa bantu karena kondisinya mereka saat itu sedang sama-sama hancur-hancuran. Akhirnya mereka sadar kalau mereka nggak membangun diri mereka, nggak merubah mereka, siapa lagi? Akhirnya mereka bersatu. Nah, jumlahnya mereka waktu itu di satu desa itu mungkin tidak sebanyak di Indonesia. Di Indonesia ini persis yang Pak Agustinus bilang, jumlah masyarakatnya banyak, kemauannya banyak, beragam, dan susah untuk menyatukan. Sangat. Jadi tantangan di Indonesia membangun desa emas ini tidak mudah, tapi tetap aja ada peluang keberhasilannya. Jadi contoh tadi Pak, misalkan di satu desa itu kita belum berhasil, paling nggak kita di satu dusun bagian dari desa itu kita berhasil. Kalau satu dusun itu belum berhasil, paling nggak di satu RW kita mulainya. Nah ini yang belum kita nggak bisa capai satu desa itu sekaligus. Ada desa yang cepat, tapi ada juga desa yang lama karena memang dinamika di desa itu tinggi sekali. Eh, Kalau kita membangun kesadaran kolektif ini, kalau di Desa Emas itu programnya satu patriot desa, atau istilahnya patriot desa adalah orang yang jadi pelopor itu sebaiknya membawahi 100 orang. Nah, kalau desa itu cuman penduduknya 500 orang, artinya dia cuman butuh 5 patriot desa. Tapi kalau 5.000 orang penduduknya, artinya dia butuh eh, hampir 50 orang patriot desa. Patriot desa tadi untuk memberi kesadaran kolektif, membangun jaringan, membangun komunikasi kepada pihak-pihak lain. Kalau kalau nggak mencapai itu, berat sekali Pak memang. Saya akuin program-program ini udah berjalan di Indonesia, ada yang berhasil, tapi juga banyak juga yang belum berhasil. Kita tidak bilang gagal, tapi prosesnya jadi lebih lambat akibat apa, dinamika di masyarakat yang sangat tinggi, sehingga untuk membangun kesadaran kolektif itu jadi lebih lambat. Itu Mas Agustinus, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga jadi concern kita semua, jadi catatan buat kita semua, dan catatan juga di pihak pemerintah bagaimana menjadikan semua desa Indonesia ini menjadi desa emas. Terima kasih. Silakan Pak Hafi. Baik, terima kasih Pak Iwan eh, atas jawabannya tadi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Boleh langsung unmute, raise hand, atau boleh langsung ditulis di kolom chat. Ada satu pertanyaan lagi dari eh, belum ada, dari Budia ada, Bu Mary. Kalau belum ada, mungkin saya yang nanya lagi nih Pak. Karena di pikiran saya ini lumayan banyak pertanyaan nih Pak sebenarnya Pak. Saya nanya lagi nggak apa-apa nih Pak Iwan. Silakan. Oke. Tadi sebelumnya di awal-awal Pak Iwan ngejelasin juga tentang bagaimana lokalisasi dan lain sebagainya.
Ada satu anomali yang saya sadari gitu ya Pak. Tentang pergeseran kebutuhan tadi. Kalau kita lihat, kalau di setiap piring makan kita itu selalu ada nasi dulu ya. Di kota-kota besar tuh selalu ada nasi. Like kayak nasi adalah makanan mewah. Nah, akhir-akhir ini malah di kota besar beberapa teman saya bahkan atau beberapa kenalan saya itu di piringnya udah nggak ada nasi lagi nih Pak. Itu lucu banget gitu. Udah nggak ada nasi putih lagi gitu. Ada mungkin nasinya diganti berasnya beras merah gitu. Atau mungkin jagung. Nah, itu ada sumber karbo yang lain gitu. Itu kan jadi pergeseran tuh, Pak. Entah dengan dalil diet atau dalil apa gitu kan. Nah, itu menyikapi hal itu saya rasa kayak oh ada nih sebenarnya chance perubahan kembali bahwa masyarakat di perkotaan pun butuh gitu loh, supply-supply makanan bergizi, karbohidrat tidak hanya dari beras gitu. Mungkin dari apa namanya jagung gitu kan dan lain sebagainya. Nah, eh, dari hal tersebut lah Pak, mungkin saya berpikir bahwa gimana ya caranya hal ini tuh bertahan dan bahkan variasi makanan di meja makanan kita itu lebih banyak gitu. Variasi proteinnya lebih banyak, terus itu karbohidratnya juga lebih banyak gitu. Dan itu nggak hanya di kota-kota besar, tapi di daerah-daerah pun variasi itu bisa banyak juga gitu. Nah, kira-kira dari Pak Iwan sendiri untuk menyikapi hal tersebut, hal yang paling cocok gitu Pak, itu seperti apa Pak? Makasih Mas Raffi. Pertanyaan yang baik nih. Eh, ya, tadi Mas Raffi menjelaskan bahwa di Indonesia, di Jakarta lah dia lihat contohnya, orang yang makan nasi itu malas lebih sedikit. Tapi juga yang dimakan itu sekarang jadi bervariasi. Ada beras merah, ada beras dari porang, ada apa lagi ya, jagung. Ada bahkan restoran di Jakarta sudah menyediakan papeda dan ternyata enak gitu. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya malah menguntungkan. Bisa jadi ada satu daerah yang khusus menyediakan beras merah petaninya. Nah ini kalau dia misalnya membangun secara kolektif pertanian beras merah tadi, nah ini bisa mengakibatkan mereka produksinya itu lebih efisien. Mereka bisa membuat harga itu apa bisa memproduksi dengan harga lebih murah, dengan lebih cepat dan lebih baik. Itu beras merah. Dan sekarang ini kesadaran tentang beras merah, tentang makan sehat ini apa udah lebih banyak. Jadi kebutuhan itu akan jadi lebih lebih naik lagi. Bahkan juga banyak juga orang yang sehat makan juga beras merah karena mereka tidak mau yang apa itu glukosanya kadar itunya lebih tinggi lah maksudnya. Nah ini jadi kesempatan bagi kita untuk memproduksi makanan-makanan lebih banyak variasinya. Begitu juga jagung. Jagung juga ada yang mewarna-warni, ada jagung yang rasa manis, ada jagung rasa biasa. Dan juga banyak juga orang makan malam makan jagung aja. Mas Raffi, dia nggak lagi makan nasi. Karena apa? Dia menjaga kesehatan, dia tidak mau lagi protein ataupun karbo yang berlebihan. Nah ini juga jadi peluang. Bagaimana menyediakan jagung yang porsinya tidak terlalu besar, tapi cukup sekali makan tadi. Dan harganya tidak terlalu mahal. Masyarakat pengen bervariasi, tapi kalau sumber variasi itu mahal sekali, dia balik ke beras lagi. Karena emang beras itu kan jumlahnya besar, akibatnya turun. Tapi kalau juga yang lain juga banyak variasi dan harganya juga terjangkau, mereka juga akan, saya terus terang pengen makan malam pakai jagung sekali-sekali, sagu. Nah tentunya eh, dengan harga terjangkau orang akan banyak pilihan juga. Dan ini juga akan menimbulkan ketahanan pangan. Jadi orang nggak tergantung sama beras saja. Yang sagu pun laku, yang jagung pun laku gitu. Itu kira-kira. Oke, berarti Berarti ada ada benar-benar chance. chance chance positifnya gitu ya Pak ya terkait apa namanya perbedaan di meja makan gitu, kompleksitas di meja makan gitu kan. Oke. Eh dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ingin satu pertanyaan lagi, boleh silakan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin
dari eh, Budia, Pak Mary dan lain-lain. Boleh kalau tidak ada, boleh saya izinkan kita closing statement beberapa poin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Dan saya juga ingin nge-share salah satu link peminatan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau berdiskusi dengan kami YSQ SDGs terkait program-program CSR, TJSL atau Community Development dan lain sebagainya. Boleh silakan di scan QR code-nya atau mungkin langsung ke link peminatannya. Mungkin ada beberapa POV yang saya rasa perlu disampaikan nih gitu atau perlu didiskusikan oleh kami YSQ SDGs Academy. Boleh banget dan silakan di scan QR-nya dan nanti kalau misalnya sudah dikontak dari kami, dari admin kami diarahkan ke YSQ SDGs, nah kami nanti juga akan menyediakan free assessment. Free assessment bagaimana nanti dari free assessment itu hasil assessmentnya bisa mengukur nih kinerja mungkin Bapak Ibu ada di instansi pemerintahan, mungkin ada di corporate gitu kan. Bisa nanti free assessment-nya eh, hasil dari free assessment itu bisa jadi acuan tersendiri untuk menjalankan program-program berkelanjutan lainnya. Nah, mungkin sebelum itu boleh di scan QR code-nya. Nah, nanti ada nomor WhatsApp di situ, boleh dikontak WhatsApp-nya. Dan nanti setelah dikontak WhatsApp, kita buatkan eh, free assessment gitu. Nah, oke, mungkin dari Pak Iwan ada closing statement, Pak, dari Bapak buat kita semua pada hari ini. Ya, closing statement saya pertama terima kasih sekali atas kesempatan ini untuk bisa memberikan gambaran apa keuntungan lain terkait program makan siang bergizi gratis ini. Eh, saya melihat Indonesia berada di track yang benar. Negara kita kita harapkan menjadi negara maju. Untuk itu kita harus bersama-sama mendukung program ini, kemudian juga membangun kesadaran paling nggak terhadap diri kita sendiri, kalau bisa lebih bagus kepada keluarga, lingkungan kita, dan ke semua pihak untuk menjadi para pelopor membangun bangsa ini, para pelopor untuk membangun ketahanan pangan, para pelopor untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan atas kehadirannya, turut sertanya, dan pengalaman-pengalamannya. Tadi banyak sekali yang saya catat, sangat luar biasa nanti bisa jadi bahan diskusi saya dengan teman-teman juga. Ya, oke, mungkin ini dari penutup dari saya sebagai moderator, Bapak Ibu. Saya mengutip dari guru saya, guru kita semua, Prof. Naya ya. Bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi merupakan titipan anak dan cucu kita. Dari buku Demi Bumi Demi Kita. Dari pembangunan berkelanjutan menuju ekonomi hijau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar seri selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadiran dan partisipasinya. Saya izin untuk mengakhiri meet-nya. Jika nanti ada pertanyaan, boleh nanti eh, kontak di QR code yang sudah kita share sebelumnya. Terima kasih, sampai berjumpa.